Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Pramesti CHDP dengan NIM 2010 3014. Di sini saya akan menjelaskan UAS metodologi penelitian saya yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Pengajian pada Kios Yunate berbasis website. Bab 1 pendahuluan, di mana di pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang, pengelolaan penggajian karyawan merupakan adalah salah satu tantangan bagi perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang banyak. Di setiap perusahaan tentunya memiliki pendataan penggajian yang baik dan akurat. Dengan perkembangan teknologi saat ini, sangat dibutuhkan dalam penerapan teknologi dan pengelolaan penggajian karyawan agar perhitungan yang akurat dan adanya verifikasi bertahapan secara digital, sehingga peran teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sistem penggajian karyawan ini. Kios Yunate merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distributor endek, yang dimana Kios Yunate ini berlokasi di Jalan Kecubung nomor 20 Semarupura Kelot, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung, Bali. Kios Yunate memiliki karyawan sebanyak 5 orang. Produk yang dijual yaitu seperti endek, batik, dan kamen songket. Kios Yunate sampai saat ini dalam pengelolaan data yang masih secara manual. Dalam perancangan pembuatan sistem penggajian pada Kios Yunate berbasis website, maka untuk membangun sistem ini dapat digambarkan skema perancangan web menggunakan pendekatan waterfall dan dibantu dalam perancangan dengan menggunakan metode prototype. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan permasalahan yang ada, yaitu bagaimana membangun sebuah sistem informasi penggajian karyawan berbasis website. Batasan masalah yang pertama, ada sistem hanya dapat dioperasikan oleh pemilik dari Kios Yunate. Yang kedua, ada input data yang dibahas mencakupi data yang berhubungan dengan pengelolaan data, absensi penggajian, dan laporan. Yang ketiga, ada output yang dihasilkan sistem mencakupi laporan data penggajian karyawan yang dapat diambil setiap bulan. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah suatu merancang sebuah sistem informasi penggajian karyawan dengan mengetahui bagaimana menampilkan informasi penggajian dan dengan lebih baik dari sistem yang telah ada, sehingga minimalisirkan kesalahan yang timbul dalam penanganan gaji karyawan pada Kios Yunate. Manfaat penelitian yang pertama, untuk meningkatkan kinerja penggajian karyawan menjadi lebih baik, dan yang kedua dapat dijadikan sebagai referensi penelitian di waktu yang akan datang. Bab 2 penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu ini yang terdapat 5 jurnal yang akan dibandingkan. Yang pertama ada berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Penggajian dengan Implementasi Metode Waterfall. Yang penulisnya yaitu Nurul Afni Rioda Pahan dan Astri Reksya Jumrah tahun 2019. Yang kedua yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Penggajian pada PT Akbar Sinar Abadi, penulis Sainah dan Surni Erniwati tahun 2020. Yang ketiga ada berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Penggajian di CP Sari Makmur berbasis web, penulis yaitu Lailal Nur Rahmat pada tahun 2021. Yang keempat berjudul Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan pada TB Blitar berbasis Use Crate Diagram, Crate Design, penulis Bastian Fahri Suwanto dan Perani Rosyani tahun 2021. Yang kelima ada Rancangan Bangun Sistem Informasi Penggajian Karyawan berbasis hybrid atau web dan mobile pada PT Indonesia Liblon Fiber System. Penulisnya yaitu Airiani Mutiara Andayani dan Ismi Kania Wulan tahun 2023. Bab 3 Analisis dan Perancangan Sistem.
di mana tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di kios Winate yang berlokasi di Jalan Kecubung nomor 20, Semarang Kelot, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali. Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada data primer, ada dua data primer dan data sekunder, di mana data primer ini yaitu metode yang pertama adalah metode wawancara. Metode wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Wayan Wite selaku pemilik toko mengenai sistem yang akan dirancang pada kios Winate. Dari hasil wawancara yang dapat adalah pemilik toko sangat membutuhkan sistem penggajian ini, dikarenakan pada kios ini belum memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk mendata gaji, laporan, dan absensi karyawan. Yang kedua adalah metode observasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati secara langsung proses dari pencatatan data gaji, laporan, dan absensi karyawan pada kios Winate. Yang kedua ada data sekunder. Yang pertama ada dokumentasi. Penelitian menambahkan dokumentasi untuk mencari atau mengumpulkan data yang lengkap dan akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga data yang sudah dikumpulkan berupa foto, wawancara dengan pemilih, pencatatan dan gaji, data gaji, laporan, dan absensi karyawan pada kios Winate. Yang kedua ada metode kepustakaan. Metode kepustakaan ini dilakukan untuk landasan teori pada peneliti. Pada metode ini memanfaatkan pengumpulan data melalui beberapa buku internet dan jurnal pendukung untuk melengkapi teori-teori yang terkait dengan rancangan bangun sebuah sistem penggajian. Analisis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional, sistem informasi penggajian karyawan berbasis website pada kios Winate berupa data karyawan, data jabatan, serta data absensi karyawan. Pengelolaan data hanya dilakukan oleh pemilik kios. Kebutuhan non-fungsional yaitu perangkat keras dan perangkat lunak atau hardware and software. Use diagram. Ini adalah salah satu contoh use diagram, di mana use diagram ini memiliki dua user. Yang pertama ada karyawan dan admin. Use diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem dan pengguna. Sistem yang penggajian karyawan ini memiliki 6 use case, yaitu include, extend, yang merupakan fungsi lain dari sistem penggajian. Di sini ada activity diagram, di mana di sini ada admin dan penggajian. Pada activity diagram, admin ini menggambarkan alur aktivitas dari awal admin membuka sistem pada website hingga menggunakan fungsi fitur-fitur yang ada pada sistem. Di sini ada activity diagram pada karyawan, di mana ada karyawan dan sistem penggajian. Pada activity diagram pada karyawan ini menggambarkan alur aktivitas dari awal karyawan membuka sistem pada website dan melihat slip gaji yang sudah diberikan lalu dicetak. Entity relationship diagram. Ini adalah contoh entity relationship diagram. Adalah sebuah gambar atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entity objek dalam sebuah database, yang dimana pada entity relationship diagram sistem penggajian ini memvisualisasikan struktur database dengan jelas dan membantu dalam menentukan bagaimana data akan diorganisasi dan bagaimana akses ke data akan dilakukan. Kelas diagram. Ini adalah contoh dari kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dan dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan berhubungan dari objek
pada kelas diagram ini mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Ini adalah salah satu contoh use interface halaman login di mana ada email dan password. Pada halaman ini merupakan menyamarkan penggunaan saat baru memasuki halaman website. Yang ketiga ini ada user interface halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini menggambarkan di mana warna hijau total pegawai, yang warna merah atau frekuensi tepat waktu, yang warna kuning tepat waktu hari ini, dan warna biru keterlambatan karyawan. Ini adalah contoh user interface halaman kehadiran. Menggambarkan di mana setiap karyawan akan didata kehadiran setiap hadirnya di halaman kehadiran ini. Yang ketiga ada user interface halaman gaji. Pada halaman gaji ini menggambarkan di mana admin akan melaporkan gaji karyawan pada halaman ini, yang dimana karyawan akan mendapatkan gaji sesuai dengan yang diberikan admin, dan bukti dari gaji tersebut bisa dicetak menggunakan tombol berwarna hijau dan biru yang sudah disediakan. Metode penelitian. Waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak atau juga dikenal dengan istilah software development life cycle atau SDLC. Tahap metode waterfall yang pertama ada requirement analysis, yang kedua design, yang ketiga ada implementation, yang keempat ada testing, dan yang kelima ada maintenance. Sekian dari presentasi saya. Jika salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.